Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Haq dengan NIM 2101072077 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang tugas akuntansi perbankan, yaitu operasional kartu bank, payment point, dan bank garansi. Yang pertama yaitu tentang pengertian kartu bank, jenis-jenis kartu bank, fungsi kartu bank, mekanisme penggunaan kartu bank. Yang kelima itu pengertian payment point. Keenam, tujuan payment point. Ketujuh, pengertian bank garansi. Kedelapan, fungsi bank garansi. Yang pertama yaitu pengertian kartu bank. Kartu bank adalah bank banker, yaitu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah untuk membayar barang dan jasa para pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Kartu bank dapat berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek atau tabungan, yaitu kartu debit. Kartu bank juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika menguangkan atau mencairkan cek. Yang kedua yaitu jenis-jenis kartu bank. Yang pertama itu kartu mandiri debit Silver Visa. Ada beberapa perbedaan kecil antara kartu ATM Mandiri YPN yang sudah dijelaskan dan kartu ATM Mandiri Visa yang akan dijelaskan, yaitu perbedaan terlihat pada biaya administrasi dan beberapa jenis limit yang diterapkan pada kedua jenis kartu ini. Untuk biaya administrasi ke kartu Mandiri Debit Silver Visa ini, seharinya itu sebesar 4.500, limit tarik tunai perharinya maksimal 10 juta, limit transfer mandiri sebesar 50 juta, transfer antar bank maksimal 10 juta per hari. Untuk bayar tagihan di ATM, limit hariannya maksimal 50 juta. Kalau dilakukan via mesin edisi, maksimal limit 2 juta. Setelah tunai CDM maksimal 30 juta, tarik tunai via edisi atau merchants maksimal 1 juta. Yang kedua itu kartu mandiri debit Gold Visa. Biaya administrasi mandiri Gold Visa ini sebesar 5.500.000 per bulan, limit tarik tunai per hari maksimal 10 juta, limit transfer mandiri maksimal 50 juta per hari, limit transfer antar bank maksimal 10 juta per hari, pembelian via edisi limitnya 2 juta, bayar tagihan atau pembelian via ATM dan belanja di merchants atau edisi maksimal 50 juta. Limit setor tunai per hari CDM bisa mencapai 30 juta, limit tarik tunai via edisi atau merchant bisa mencapai 1 juta per hari. Kartu Mandiri Debit Platinum Visa. Biaya administrasi kartu Mandiri Platinum Visa per bulannya sebesar 8.500, limit tarik tunai hariannya maksimal 10 juta, limit transfer mandiri maksimal 100 juta per hari, limit transfer mandiri 100 juta per hari, transfer antar bank maksimal 25 juta, pembelian atau pembayaran via ATM, merchant atau edisi dibatasi hingga 100 juta. Pembelian atau pembayaran tagihan via edisi maksimal hingga 3 juta, limit setor tunai SDM bisa hingga 100 juta per hari, limit tarik tunai via edisi adalah 1 juta per hari. Yang keempat, kartu debit mandiri Silver GPN. Itu yang standar diberikan kepada nasabah, biaya administrasi per bulannya 2.000 paling kecil di antara yang lainnya, dan limit tarik tunainya per hari cuma 10 juta, limit transfer mandiri semaksimal 25 juta, limit transfer antar bank maksimal 25 juta, limit transfer antar bank maksimal 5 juta. Jika kita menggunakan mesin ATM untuk membayar tagihan, batasnya adalah 5 juta per hari. Namun jika membayar tagihan menggunakan mesin edisi, limit 1 juta per hari, limit transaksi merchant dengan mesin edisi maksimal 25 juta, atau merchant maksimal 1 juta. Eh, Kartu debit Mandiri Gold satu tingkat di atas Mandiri Silver itu berbeda limitnya. Biaya administrasinya sebesar 4.500 per bulan, limit tarik tunai sebesar 10 juta, limit transfer antar mandirinya 50 juta per hari, limit transfer antar bank 10 juta per hari, pembayaran tagihan via mesin ATM maksimal 50 juta per hari, kalau via mesin edisi cuma 2 juta, dan limit transaksi merchant dengan mesin edisi 50 juta per hari. Dan limit setor tunai CDM-nya maksimal 10 juta per hari. Kartu debit Mandiri Platinum, biaya administrasi Mandiri Platinum
per bulan sebesar 7.500. Biaya administrasi ini dianggap ringan karena limit diberikan cukup besar. Per harinya maksimal 10 juta, limit transfer 100 juta, transfer antar bank 25 juta, pembayaran tagihan via mesin ATM maksimal 1 juta, jika dilakukan mesin edisi maksimal 3 juta, limit transaksi merchant dengan mesin edisi maksimal 1 juta, limit tarik tunai via mesin edisi atau merchant maksimal 1 juta, dan limit sitor tunai CDM sebesar 20 juta. Materi ketiga yaitu fungsi kartu bank. Kartu bank dapat fungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengacu pada saldo tabungan penerbit. Sebuah fungsi di kartu debit dalam memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai. Dalam beberapa kasus, nomor rekening primer diberikan secara eksklusif untuk digunakan di internet dan tidak ada kartu fisiknya. Yang keempat yaitu mekanisme kartu bank. Pada mekanisme kartu debit, mekanisme umumnya adalah digesek pada mesin edisi, lalu saldo yang terdapat di bank akan kita potong secara otomatis untuk keamanan pengguna. Biasanya bank meminta nasabah untuk memasukkan PIN mesin edisi saat melakukan transaksi. Kalau pada kartu kreditnya, melakukan transaksi dengan kartu kredit, lalu bank membayarkan sesuai dengan jumlah transaksi tersebut ke toko, mall, atau ke toko, mall, atau merchant tersebut. Bank menentukan jumlah tagihan sesuai transaksi, lalu mengirim tagihan transaksi kepada nasabah setiap bulannya. Yang kelima itu pengertian payment point. Pengertian payment point diambil dari bahasa Inggris. Kata payment dalam bahasa Indonesia sendiri artinya adalah pembayaran, maka sesuai artinya payment point adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan proses pembayaran yang dilakukan melalui bank sebagai media sarana atau perantaranya. Jika biasanya kegiatan transaksi yang kita lakukan melalui bank hanya sekedar menyimpan, mengirim, dan menerima kiriman uang dari orang lain, maka dengan munculnya payment point ini kita menambah fungsi dari fasilitas baru lagi yang kita berikan melalui bank. Yang keenam, tujuan payment point. Tujuan payment point sendiri dibuat oleh bank itu untuk mengamankan kas pendapatan untuk bank sendiri agar pendapatan tersebut bisa diputar oleh bank kembali. Yang kedua itu menyederhanakan proses bisnis pembayaran yang lebih efisien. Bank menyederhanakan proses untuk bisnis agar pembayaran yang dilakukan di dalam bisnis itu dapat efisien. Yang ketujuh itu pengertian bank garansi. Pengertian bank garansi. Bank garansi adalah semacam jaminan dari organisasi pemberi pinjaman. Bank garansi menandakan bahwa lembaga pemberi pinjaman memastikan bahwa kewajiban debitur akan dipenuhi. Dengan kata lain, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, maka bank akan menanggungnya. Materi selanjutnya itu fungsi bank garansi. Fungsi bank garansi. Bank garansi adalah sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa, meringankan cash flow, dan terhindar dari kerugian jika pihak yang dijamin melalaikan kewajibannya, karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari bank. Baik, hanya sekian dari materi tentang kartu bank, payment point, dan garansi bank yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.